warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bahagia. Saya Ardian Sufandi dari SMK Negeri 2 Toba, guru jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Saat ini, penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia, terkhususnya di Provinsi Bangka Belitung, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 adalah lulusan SMK sebesar 13,28%. Salah satu lulusan yang banyak tidak terserap ke dunia kerja adalah jurusan Manajemen Perkantoran. Dan katanya jurusan ini mulai jenuh sehingga butuh pembelajaran yang direvitalisasikan. Banyak UMKM kebudayaan lokal yang belum ada perkantorannya sendiri, di mana konsep perkantoran pada UMKM di desa banyak yang manajemennya kurang, terutama dalam segi hal teknologi perkantoran, keuangan, dan kehumasan. Oleh karena itulah, dalam video ini saya ingin berbagi praktik baik, yaitu modal pembelajaran kegiatan kehumasan dengan berbasis belajar kerja nyata untuk UMKM di desa-desa di Pulau Bangka. Setelah peserta didik mendapatkan pembekalan banyak ilmu di sekolah tentang kegiatan kehumasan seperti pelayanan prima, pembuatan pamflet, menggunakan aplikasi designer, Canva, serta penulisan press release untuk berita di koran, maka siswa harus melakukan terjun lapangan pengabdian kepada UMKM setempat di desa mereka, sesuai dengan gaya belajar, bakat, dan minatnya, apakah mereka kinestetik, auditori, visual, atau audiovisual. Tujuan proses pembelajaran ini agar menjawab tantangan dan menawarkan solusi yang tepat dalam pembelajaran berdampak bagi masyarakat, meningkatkan motivasi, keaktifan, dan kesiapan belajar peserta didik dalam menerima materi kegiatan kehumasan dengan baik. Indikator keberhasilannya adalah munculnya manajemen kehumasan untuk pelaku UMKM di desa, seperti pamflet, brosur, iklan promosi, logo, UMKM, berita, dan humas online. Selain itu juga, munculnya semangat cita-cita peserta didik setelah lulus ingin membuat perkantoran sendiri bagi UMKM di desa. Langkah-langkah dalam proses belajar kerja nyata untuk UMKM di desa-desa ini adalah selalu berkoordinasi kepada kepala sekolah, kepala cabang dinas pendidikan provinsi, dan menjalin kerjasama dengan kepala desa, tokoh adat, dan pelaku UMKM tersebar di wilayah Pulau Bangka. Membuat pendekatan pembelajaran seperti materi, modul ajar, yang memerdekakan peserta didik dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi berdampak. Sebelum proses pembelajaran, peserta didik dilakukan asesmen diagnostik, dan hasilnya adalah 40% kinestetik, 20% audiovisual, 26,7% visual, dan 13,3% auditori. Melakukan proses pembelajaran sebagai pembekalan dengan cara menyenangkan, memberi icing terlebih dahulu, diikuti dengan kegiatan inti yaitu melatih keterampilan dalam kegiatan kehumasan, pelayanan prima dalam penerapan digitalisasi menggunakan aplikasi designer, Canva, editing video untuk iklan promosi, dan media sosial. Dilanjutkan, melakukan asesmen menggunakan link barcode. Setelah peserta didik dilakukan asesmen dan hasilnya sudah kompeten, maka peserta didik terjun ke lapangan untuk mengabdi. Dengan terlebih dahulu, peserta didik melakukan pembentukan kelompok didasarkan atas kedekatan dengan jarak rumahnya, kenyamanan, dan jika di desa tempat tinggal peserta didik tidak ada UMKM, maka peserta didik bisa berpindah ke desa lain dengan syarat harus ada sejarah kedekatan dari orang tua mereka. Lewat belajar kerja nyata kepada UMKM di desa inilah, peserta didik telah membantu dalam mengkampanyekan ayo bentuk perkantoran sendiri dengan mengawali mengkokohkan manajemen kehumasan dalam pembuatan pamflet, brosur, iklan layanan promosi, humas online, berita, dan konsep customer service. Di akhir kegiatan belajar kerja nyata, peserta didik mengisi lembar kerja berkelanjutan pada Google Form. Lewat manajemen pembelajaran yang efektif, maka untuk elemen kegiatan kehumasan, 86,7% sangat senang dan 13,3% senang. Berikut ini refleksinya. Saya merasa kreatif dan merasa bakat saya disalurkan di pelajaran Pak Ardian Rencang, karena saya tipe anak audiovisual. Dengan membuat rangkaian video iklan promosi untuk UMKM di desa, bagi saya, serasa saya menjadi orang yang bermanfaat. Saya sangat senang dan antusias dengan pembelajaran yang Pak Ardian terapkan, karena saya merupakan tipe anak kinestetik suka berpetualang, mengombinasikan pembelajaran dengan terjun lapangan dan mengabdi kepada UMKM di desa. Hal ini bagian angin segar bagi saya.
Apalagi pelaku UMKM yang saya bantu mereka berasa bersyukur. Dan saya juga Lewat pembelajaran mengabdi, saya banyak mendengar atas ilmu yang tidak dapat dikelas. Oleh karena itulah, saya yang bertipe pembelajaran auditori merasa bahagia dengan model pembelajaran yang Pak Ardian terapkan. Saya punya lagu untuk pelajaran ini. Belajar humas itu seru dan asik, sopan santun selalu dijaga, tradisi dan adat selalu dijunjung, demi lestarikan UMKM Bangka. Pembelajaran diferensiasi bagi saya adalah bagaimana mengakomodir peserta didik untuk bisa menyiapkan dirinya setelah lulus untuk bisa berkontribusi bagi UMKM di desanya. Jelas dengan cara bakat yang dimiliki oleh para siswa-siswi di SMK ini. Lewat testimoni feedback positif dari para peserta didik, saya yakin pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid seperti ini akan memberi dampak untuk revitalisasi jurusan manajemen perkantoran yang lulusannya siap menerima tantangan dunia kerja dan berwirausaha. Demikian video ini saya buat. Semoga bisa menginspirasi insan pendidik. Merdeka belajar untuk Indonesia, generasi emas 2045.